kehadiran Satuan Baru TNI Angkatan Darat di wilayah Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya membawa perubahan nyata dalam waktu singkat. Baru lebih dari 2 bulan bertugas, Batalion Infanteri Teritorial dan Pembangunan atau Yonif TP 939 yang dikenal dengan sebutan Macan Putih langsung menunjukkan kiprahnya dengan mengubah lahan tidur menjadi kawasan produktif yang bernilai ekonomi. Lahan seluas lebih dari 3 hektar yang sebelumnya dipenuhi semak belukar dan tidak terkelola, kini berubah total. Area tersebut disulap menjadi kawasan terpadu yang tertata rapih. Di atasnya berdiri 25 tenda peleton yang menjadi tempat tinggal bagi 546 personil. Namun, keberadaan para prajurit ini bukan hanya untuk siaga militer. Setiap hari, di bawah terik matahari Singaparna, para prajurit Macan Putih bekerja keras mengolah tanah yang sebelumnya berbatu dan tidak produktif. Mereka mengubahnya menjadi lahan pertanian, area peternakan, hingga kolam perikanan. Aktivitas ini menjadi bukti nyata bahwa peran TNI kini tak hanya terbatas pada pertahanan, tetapi juga menyentuh langsung sektor kesejahteraan masyarakat. Nama Macan Putih sendiri bukan sekedar julukan. Nama ini diambil dari sosok hewan legendaris Jawa Barat yang dikenal sebagai simbol kesetiaan terhadap raja-raja Pajajaran. Filosofi tersebut mencerminkan karakter satuan yang kuat, berani, berwibawa, sekaligus melindungi wilayahnya. Wakil Komandan Yonif TP 939 atau Macan Putih, Kapten Infanteri Edwin Wardianto, menegaskan bahwa satuan ini hadir dengan semangat ganda. Tidak hanya menjaga keamanan wilayah, tetapi juga turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami ke Tasik ini dari mulai awal bulan Maret dan sampai dengan pasukan kita utuh. Sebelum Lebaran kita sudah di sini semua, sejumlah 546 orang pasukan kita sudah berada di Kabupaten Tasik ini. Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 939 Macan Putih. Macan Putih itu sendiri kita ambil Macan Putih berarti yaitu salah satu binatang yang memiliki kesetiaan kepada raja-raja kerajaan Pajajaran, memiliki sifat keberanian dan waspada, serta memiliki wibawa kepemimpinan sebagai Raja Hutan. Nah, Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 939 Macan Putih ini berarti satuan yang memiliki kekuatan, kewibawaan, serta keberanian untuk menjaga keamanan wilayah setempat dan kesejahteraan masyarakat untuk dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Yonif TP 939 dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan konsep yang berbeda dari batalion infanteri pada umumnya. Selain dibekali kemampuan tempur dan strategi militer, para prajurit juga dilatih memiliki keahlian di bidang agrikultur. Struktur satuan ini terdiri dari 9 kompi dengan spesialisasi yang beragam. 5 kompi senapan berfokus pada tugas pertahanan dan keamanan. Sementara itu, 4 kompi bantuan memiliki peran khusus, mulai dari kompi kesehatan, kompi zeni, kompi peternakan, hingga kompi pertanian. Dengan struktur ini, Yonif TP 939 mampu bergerak lincah, baik di medan tempur maupun dalam pengelolaan sumber daya alam. Langkah nyata Macan Putih juga terlihat dari upaya revitalisasi sejumlah lahan di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Salah satunya adalah penataan kawasan danau di area pendopo yang kini mulai digarap secara bertahap menjadi ruang yang lebih produktif dan bermanfaat. Aktivitas yang dilakukan oleh Batalion Teritorial Pembangunan ini diantaranya kita mempunyai 9 kompi yang terdiri dari 5 kompi senapan dan 4 kompi perbantuan seperti kompi kesehatan, kompi zeni, kompi peternakan, dan kompi pertanian.
Selain kita melaksanakan latihan sebagai prajurit TNI, kita juga memiliki kompi yang siap untuk membantu masyarakat sekitarnya, yaitu kompi peternakan, kompi pertanian. Di situ kita ada membuat lahan-lahan pertanian, perkebunan. Kita pun ada kompi peternakan yang kita bisa mengurus atau memelihara peternakan seperti peternakan ikan, ayam, kambing, sapi, dan lain-lainnya. Sementara batalion kita dalam proses tahap pembangunan, jadi kita ditempatkan sementara di marsering area atau tempat tinggal sementara di perkantoran atau komplek Pemda. Di sini tempat kita tinggal luas sekitar 3 hektar. 3 hektar yang kita berada di sini. Target kita ke depan untuk batalion ini sendiri yaitu ya kita berusaha melatih prajurit-prajurit kita untuk siap bertugas dalam bidang operasi. Kemudian kita pun siapkan anggota dalam rangka membantu ketahanan pangan di wilayah sekitar. Kita bisa membantu ketahanan pangan masyarakat di sekitar dalam bidang pertanian, peternakan, dan sebagainya. Dalam menjalankan programnya, Yonif TP 939 tidak bekerja sendiri. Mereka menggandeng pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk memperkuat kapasitas dan hasil yang dicapai. Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan memberikan pendampingan teknis dalam budidaya. Sementara itu, Dinas Kesehatan turut bersinergi dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pengelolaan logistik pun dilakukan secara kreatif dan adaptif. Dapur Umum Batalion memanfaatkan bangunan di tepi Sungai Ciwulan yang sebelumnya dikenal sebagai lokasi wisata. Hal ini menunjukkan bahwa operasional pasukan tetap dapat berjalan selaras dengan lingkungan sekitar tanpa mengabaikan fungsi sosial dan ekonomi. Kapten Edwin menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menyiapkan prajurit yang tidak hanya tangguh secara fisik dan mental, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Sesuai dengan organisasi yang kita miliki, sesuai dengan utuhnya, kita sebanyak 1.190 personil. Akan tetapi yang sudah berada di sini sampai dengan saat ini sebanyak 546. Sisanya sesuai dengan program, kita ada program penerimaan tentara ini, TNI ini di setiap tahunnya. 1 tahun ada 2 gelombang. Nah, ini baru gelombang pertama yang kita terima. Di gelombang kedua, di pertengahan tahun kita akan menerima prajurit baru kembali, bintara remaja dan tamtama remaja yang akan kita terima mungkin sekitar bulan 6 atau sampai dengan bulan 8 di tahun ini. Jadi kita mengirimkan personil anggota kita ke dinas tersebut untuk belajar seperti apa kita bisa mempelajari masalah pertanian, peternakan, dan mungkin kesehatan itu sendiri. Alhamdulillah Pemda mendukung tempat dan ada lokasi bangunan yang memang itu bangunan sudah lama tidak dipakai oleh Pemda. Akhirnya kita rehab dan kita bersihkan secara swadaya kita untuk dijadikan dapur makan untuk prajurit. Jadi kita dapur makanan disebut juga itu juga kita tenaga masaknya oleh kita sendiri, prajurit kita sendiri. Jadi kita memasaknya ada tenaga dari kita sendiri untuk prajurit bisa makan sehari-harinya. Kehadiran Yonif TP 939 atau Macan Putih di Tasikmalaya menjadi gambaran nyata transformasi peran TNI saat ini. Tidak hanya sebagai benteng pertahanan negara, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan dan kemiskinan. Dari lahan yang dulunya terbengkalai, kini tumbuh harapan baru. Dari tenda-tenda peleton lahir pusat pembelajaran dan produktivitas. Macan Putih membuktikan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga berarti hadir untuk menghidupi dan menyejahterakan rakyatnya. Dari Tasikmalaya, Cevi Pirman, Tim Liputan, Priangan TV.